Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Marta Anggraini dengan NIM 212141050. Saya dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 3B. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata pelajaran Tafsir Ayat Ekonomi. Yang pertama yaitu surat Al-Ghafir ayat 17 yang bunyinya Al-yawma yujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dari Quran Surat Al-Ghafir ini dapat saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan dan berlaku sebaliknya. Maka yang dapat saya renungkan dari surat ini adalah untuk senantiasa berbuat baik, berperilaku yang baik, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Yang kedua yaitu surat Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya Wabtaghi fima ayakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dari surat Al-Qasas ayat 77 ini disimpulkan bahwa dalam menjalani hidup haruslah menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, kerjakanlah urusan akhirat seakan-akan tidak akan ada hari esok, dan kejarlah dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Dan di sini juga terdapat larangan untuk merusak bumi. Maka yang dapat saya renungkan yaitu dalam beribadah untuk urusan akhirat haruslah diimbangi dengan bersosialisasi di lingkungan sekitar dan saling menolong sesama. Tidak hanya itu saja, kita haruslah menjaga kelestarian bumi dengan membuang sampah di tempatnya dan melakukan reboisasi. Yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini dikatakan anjuran untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak dan orang-orang yang lemah seperti yatim piatu. Maka yang dapat saya renungkan dari surat ini adalah untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang yang lemah. Yang keempat yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Dari surat Ibrahim ayat 7 ini dapat saya renungkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Insya Allah, dengan rasa syukur ini Allah akan menambahkan nikmat hambanya. Salah satunya yaitu saya sangat bersyukur atas nikmat sehat dan sempat untuk berkesempatan menuntut ilmu di bangku perkuliahan dengan semangat. Yang kelima yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 88 yang berbunyi وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya,
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Dari surat Al-Baqarah ayat 188 ini, yang dapat saya renungkan yaitu yang pertama, lebih bersyukur atas harta dan rezeki yang telah saya miliki. Salah satunya dengan cara bersedekah dan merasa cukup dengan apa yang saya miliki. Yang kedua yaitu menjauhi hal-hal yang batil, terutama dalam mencari rezeki, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena harta yang didapat dengan cara yang batil hanyalah akan mendatangkan kemudorotan dan dijauhkan dari keberkahan. Yang terakhir yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil waridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dalam surat At-Taubah ayat 60 ini dikatakan bahwa zakat diperuntukkan untuk 8 golongan asnaf, di mana 8 golongan asnaf tersebut terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi yang dapat saya renungkan dari surat ini yaitu dalam bersedekah dan membagikan zakat haruslah tepat sasaran, terutama kepada 8 golongan asnaf tadi, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh orang yang membutuhkan. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.